Hey guys, kembali lagi nih bersama Vimin di channel Vinemax Review yang selama ini udah nemenin kalian review-review film dari drama sedih sampai bikin ngakak. Kali ini Vimin mau bahas film yang ada action-actionnya gitu deh, biar ada tegang-tegangnya gitu. Film ini berjudul We Are The Millers dan dibintangi oleh Jennifer Aniston, Emma Roberts, Will Poulter, dan Jason Sudeikis yang tayang pada tahun 2013 dan berdurasi selama 1 jam 53 menit. BTW nih guys, sekali lagi ya, kita gak pernah bosan buat ngingetin kalian kalau konten kami ini full dengan spoiler. Jadi, resiko ditanggung sendiri ya. Happy watching, roll, and enjoy. Film dimulai dengan David yang bertemu temannya, Rick. David si cupu tidak punya istri atau anak dan juga seorang pengedar ganja kecil-kecilan. Saat dia masuk ke apartemen, ia bertemu dengan tetangga remaja bernama Kenny yang juga cupu namun berjiwa pahlawan. Ia mau membantu Casey yang lagi digodain laki-laki dan terjadilah kejar-kejaran David Kenny dengan para lelaki tersebut. Sedangkan yang ditolongin, si Casey udah pergi aja entah kemana. Apesnya David malah dirampok mereka dan itu semua uang bosnya. Setiap hari David nge-reject telepon si bos sampai akhirnya dia diculik. Di tempat bosnya, dia udah takut banget. Tapi ternyata bosnya malah nawarin gimana kalau dia jadi kurir untuk nyelundupin narkoba dari Meksiko dengan bayaran $100.000. David setuju dan pulang lalu ngobrol sama Kenny gimana solusinya. Kenny bilang gimana kalau dia nyamar. Pas banget saat mereka lagi ngobrol, sebuah mobil van keluarga yang lagi wisata lewat depan mereka. Dan disinilah ide David muncul untuk nyelundupin ganja. David nyamperin Rose, seorang penari telanjang yang juga tetangganya, dan nawarin gimana kalau ikut misi ini dan dibayar $10.000 beserta tiket penerbangan. Tentu saja Rose nolak. Sampai rumah, Kenny bilang gimana kalau Casey aja, dan Casey setuju dengan harga $1.000. Di tempat kerja, bosnya Rose nyuruh pekerjanya buat jadi jablay juga, bukan sekedar penari. Rose nolak dan dia berhenti bekerja. David ngajak Kenny dan Casey ke mall buat ubah penampilan mereka. Mereka berubah menjadi sebuah keluarga yang terkesan baik-baik dan membosankan. Di pesawat akhirnya Rose datang dan mereka semua berkenalan. Rose naikin harga jadi $30.000 dan David mau gak mau ya terima aja. Karena mereka saling mengejek, akhirnya David ngajak mereka semua ke belakang dan ngomel-ngomel kalau mereka gak perlu menarik perhatian. Pramugari mulai curiga dan akting mereka pun dimulai. Rose ngajak mereka semua bergandengan tangan dan berdoa. Sumpah, kocak banget sih di sini. Mana pramugarinya pakai tersentuh lagi. Begitu mendarat, mereka langsung naik RV dan di dalam RV mereka terus-menerus berantem dengan sarkasmenya. Mereka sukses masuk ke Meksiko dan langsung ke tempat pengambilan narkoba. Dan ternyata ganja yang diambil banyak banget, sampai seluruh RV penuh dengan ganja. Begitu keluar, mereka langsung dicegat polisi dan polisi minta suap. Karena nggak punya, polisi minta sesuatu yang lebih personal, yaitu ya you know lah, seks guys. Tapi dia mintanya sama lelaki bukan sama cewek, karena dia adalah seorang gay. Rose, suck his dick. Fuck you, I'm not sucking anything. Senora, no need to be alarmed. Well, yeah, a man who preferred the company of other men. David, suck his dick. Pretend to, and then you're gonna No. The plan is we'll go and meet him behind the bush. Saat Kenny dan David lagi berdebat siapa yang harus ngelayanin, polisinya datang dan bilang siapa yang mau ngelaksanain. Kalau nggak mau, ya kasih dia 1.000 peso. David kaget karena yang diminta peso, bukan dolar. Yang dimana 1.000 peso itu cuma setara dengan $80. Ya langsung lah David bayar karena ternyata murah banget kan guys. Di perbatasan pertama mereka panik dan disuruh keluar dari RV. Mereka selamat karena saat mobil diperiksa ada beberapa orang yang kabur masuk perbatasan. Mereka merayakan kemenangan dengan carpool,
Akhirnya ada sesuatu yang manis yang mereka lakukan seperti keluarga. Oh, yesterday, but too many storms have come and gone, leaving a trace of fade away, south and facing for the sunny day. You claim the insane, don't go chasing waterfalls. Kurir Pablo Chacon yang asli datang buat ambil ganja mereka dan ternyata bos David nyuri narkoba si Pablo. Abis dah pokoknya si David. Kendaraan mereka juga mogok karena kelebihan muatan. Ross dan Casey pergi mencari bantuan. Mereka yang lagi berantem di jalan diklakson oleh sebuah RV. RV yang menyapa mereka waktu di perbatasan. David berada di dalamnya karena mereka menawarkan bantuan. Oh iya, mereka juga pura-pura punya bayi, padahal isinya bungkusan ganja guys. Di RV, para orang tua ngobrol. Keluarga Fitzgerald ini sangat ramah dan berisik. Dan ternyata Don Fitzgerald adalah polisi, agen bagian narkotika pula. Mereka panik udah yang maksimal. Sayangnya montir tutup dan mereka harus bertenda bersama. Saat lagi rebutan bayi, gak sengaja bayi bohongan kelempar dan keinjak truk lewat. Casey dan didukung oleh keluarganya ngeles kalau bayi itu emang cuma bohongan dan terbuat dari daun-daun. Buat bahan tugas sekolahnya katanya. Mereka terlalu mendalami peran sampai anggap bayi itu sungguhan. Sumpah mereka ngelesnya pinter banget. Dan keluarga Fitzgerald gak ada yang curiga dan percaya aja. Well, who loves campfire games? Di acara malam, mereka bernyanyi bersama dan bermain tebak gambar. David ngasih tahu Rose saat keluarga Fitzgerald tidur, gimana kalau mereka nyabut selang radiator mereka agar cepat-cepat menjauh dari keluarga ini. Kenny dan Melissa semakin dekat. Saat mereka ngobrol, keluarga Miller yang lain ngintipin dari jendela. Kenny dianggap cupu karena harusnya mencium alih-alih memeluk. David disuruh kasih nasihat ke Kenny, dan kali ini David sukses jadi seorang ayah. Malamnya Rose dan David mencoba menyelinap dan mereka ketahuan. Tapi keluarga Don dan Edith nyangkanya kalau mereka ngajak foursome. Sumpah sih, emang nih Fitzgerald ini keluarga yang aneh. Di RV, Casey ngajarin Kenny ciuman dengan ciuman dengannya. Dan Rose masuk lalu ngajarin dia ciuman juga. Sayangnya, Melissa masuk dan ngelihat proses pelajaran ini. Apa coba yang ada di pikiran Melissa? Ngelihat cowok yang dia demen lagi ciuman sama ibu dan adik perempuannya. Paginya, akhirnya mereka berpisah dengan keluarga Fitzgerald. Saat mau ambil kunci ke montir, ternyata Pablo Chacon nangkep mereka. Dan tentu saja mereka mau dibunuh. Namun, Rose nawarin gimana kalau dia striptease. Intinya, dia lebih berharga hidup dibanding mati. Saat striptease, Rose ngerencanain pelarian dengan nyemprot Pablo pakai uap panas. Dan terjadilah kejar-kejaran dan tembak-tembakan. Mereka berhasil lolos, namun nasib buruk lagi-lagi terjadi ke Kenny. Karena alat kelaminnya digigit laba-laba dan mereka harus lari ke rumah sakit. Oh my god! I'm gonna die. Kenny. Fucking spider bit me, David! What? Where? Where did it happen? On my fucking balls, on my balls, on my... Hey, let me see it. No fucking way. You're not seeing it. Please. We've all seen a dick. We have... What? Kenny, you're okay. Oh my Let's God. go. Rub some dirt on. Let's get back in the RV. Kenny, Let's go. no, you're going to see a doctor. I'm sorry. Don't look No, at no, 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 Yes, no yes, fucking yes. way. No, absolutely not. I can't feel my bingo. David ngomel-ngomel ke bosnya dan minta bayaran lebih besar yaitu $500,000. Namun harus secepatnya dikirim kalau nggak perjanjiannya akan batal. Casey dijemput teman kencannya si Scotty P yang aneh dan Rose serta David nggak ngebolehin Casey pergi sebelum interview Scotty P. Udah kayak orang tua beneran nih mereka. David dan Rose ngobrol panjang lebar membuat mereka jadi lebih dekat. Casey pulang dan dimarahi habis-habisan karena nggak ngabarin dan pulang telat. Casey merasa diperhatikan dan dia pun senang. Akhirnya Kenny keluar dari rumah sakit dan David buru-buru bawa Kenny pergi
karena berpacu dengan waktu sampai Kenny jatuh dari kursi roda dan mereka semua berantem. David juga keceplosan bilang kalau dia bakalan dapat $500,000 yang membuat Rose dan Casey marah karena dapat sedikit. Kenny bahkan dengan polosnya cuma bilang, You guys are getting paid? See, good. Casey gets it. We're not renegotiating that. perdebatan terus berlanjut karena David nggak mau negosiasi ulang. Casey pergi dengan marah, Rose dan Kenny minta David buat jemput Casey. Tapi David udah marah dan pergi ninggalin mereka. Di RV, David dengerin lagu yang pernah mereka nyanyiin bareng. Dia ngerasa kesepian. Di festival, Casey curhat ke Scottie P dan Scottie P malah ngajak bercumbu. Untungnya Rose dan Kenny datang nyelamatin dia dengan nonjok hidungnya sampai berdarah. Saat mereka lagi ngomongin David, tiba-tiba David muncul dan ngajak mereka pulang. David nego ke mereka dengan ngasih masing-masing $125,000. Tapi tetap aja mereka nggak mau. Mereka udah kecewa banget karena ditipu dan ditinggalin. Kecuali David berlutut. You misled us. That was. And then you just expect that we all just forget about it. You want me to beg? Kiss? You want me to get on my knees and beg you? Here we go. All right. Okay, to the RV. Let's go. Come on, Babs. Saat mereka kembali ke RV, mereka ketemu lagi dengan keluarga Fitzgerald. Dan Kenny ngejelasin semuanya kalau mereka bukan keluarga sungguhan dan penyelundup narkoba. Terjadilah baku hantam antara Don dan anak buah Pablo. Saat Pablo mau bunuh mereka semua, David mengatakan sesuatu yang manis tentang betapa ia mencintai keluarganya. Kenny yang punya hati lembut, Rose yang kuat, dan Casey yang pintar. Strongest woman I've ever met. I love all of them. Kill you first so you don't have to watch your family die. Saat kembang api mulai, David mengalihkan perhatian Pablo agar pistol ia jatuh dan Kenny langsung ambil bagian dengan pukul Pablo. Don juga langsung cepat bertindak dengan memborgol. Dan terjadilah ciuman yang banyak antara David dengan Rose, Kenny dan Melissa, serta Don dan Edith. David nganter ganja ke Brad dan dia tetap gak dibayar juga. Dan David kesal karena selama ini Brad emang gak niat bayar dia. Tapi David udah punya rencana lain. Polisi datang dan nangkep Brad. Jadi, David memutuskan untuk melaporkan Brad dengan bantuan Don. David dilindungi hukum di rumah saksi selama 6 bulan ke depan. Dan David gak sendirian. Ia ditemani Rose, Kenny, dan juga Casey. Film berakhir dengan perkenalan keluarga Miller ke tetangga baru, yaitu keluarga Johnson. Mereka berubah. Ya enggak dong, mereka tetap sarkas dan saling mengejek. Tapi kali ini sebagai keluarga. Wah guys, sumpah sih keluarga Miller ini kelakuannya emang sarkas dan minus banget. Tapi gak bohong, mereka itu lovable banget kan? Gak bisa juga benci sama David. Karena emang doi butuh duit. Apalagi udah pertaruhkan nyawa bawa ganja lewat perbatasan. Dan gak bisa kesel juga sama yang lain karena baper mereka menjadi keluarga. Intinya sih emang cocok banget nih mereka. Karakternya saling melengkapi. Abis nonton review ini, jangan lupa nonton filmnya juga ya guys. Oh iya BTW guys, kalian tahu gak nih film model begini apaan lagi judulnya? Kalau tahu, yuk komen di bawah guys, biar kita review bareng. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di kolom bawah untuk seru-seruan bareng. Video next review, your review mat.